untuk sholat apa? Istisqa, sholat minta hujan. Tujuannya apa? Untuk kembali kepada Allah, menyadari dirinya dengan kesalahan zahir dan batinnya. Ya, kalau dia pernah melakukan dosa, dia bertaubat sama Allah. Kalau batinnya dia tadi itu pernah ria, pernah ujub, pernah sombong, pernah merasa diri itu hebat dan yang lainnya, ya, maka bertaubat daripada penyakit hati itu juga. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ini Haram fasadu fil barri wal bahr. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya karena sebab kalian ya. Jadi Allah tampakkan gara-gara ikan. Gara-gara ikan melakukan ini, maka Allah tampakkan. Seperti nabi-nabi yang terdahulu. Siapa contohnya? Nabi Nuh. Siapa lagi yang ditenggelamkan umatnya? Karena melanggar perintah Allah. Karena dia tidak mau menyembah Allah, kemudian dia melanggar perintah Allah. Begitu juga dengan para nabi-nabi yang lainnya. Begitu juga cerita yang sering kita lihat Fir'aun, Qarun, yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab apa? Karena sebab ulahnya sendiri. Ya, karena sebab ulahnya sendiri. Ya. Maka dari itu, dari perkataannya, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala kita mengambil pelajaran agar tidak mudah bagi kita itu melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kenapa? Karena kita melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan dampak yang tidak baik juga. Iya, kalau misalnya kita dapatkan masih di dunia, ya, kalau kita dapatkan masih di dunia, kita dapat teguran, maka kita bisa kembali. Kalau itu berlangsung sampai kita meninggal dunia dan dibalasnya nanti di akhirat, siapa yang bisa menyelamatkan? Bagaimana kita bisa kembali lagi? Gak bakal bisa kembali lagi. Ya. Maka dari itu penting bagi kita ya, agar kita ini ada rem-remnya. Berjalan berjalan ke kendaraannya itu, namun gas harus boleh ada pakai ini kira-kira kemana sampainya. Nah, maka harus ada rem supaya jadi pengingat, supaya jadi pengingat bagi kita, begitu ya. Nah, maka itu dhaharul fasad fil barri wal bahr. Kemudian ayat Al-Quran ini ditafsiri oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengatakan al-barru, kerusakan yang ada di muka bumi ini, artinya di daratan itu, kata Sayyidina Abu Bakar, huwa al-lisan. Yang dimaksud Allah Ta'ala dhaharul fasadu fil barri itu adalah rusaknya lisan. Kata Imam Al-Ghazali apa? Al-lisan saghiru jirmuh kabiru jurmuh. Lisan ini bentuknya kecil, tapi bahayanya sangat besar. Walia sekarang tangan. Ya ini dia ahlatul lisan. Tangan ini juga termasuk daripada alat daripada lisan. Kata orang tidak berbicara, tapi menulis. Sama. Apalagi sosial media sekarang ya, orang diem aja di rumah, cuma tulisan tangannya. Kemudian dia bermain sosial media dengan tangannya. Nah, itu juga sama dengan menciptakan keburukan. Kalau dia arahkan lisannya dan tangannya itu melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi kata Sayyidina Abu Bakar itu al-lisan. Ya. Nah, maka dikatakan Sayyidina Luqmanul Hakim annahu dafa ilaih sayyiduhu syatan. Sayyidina Luqmanul Hakim ini didatangi oleh sayyidnya, tuannya, dia bekerja kepada seseorang. Kemudian orang itu memberikan satu kambing kepada Luqmanul Hakim. Lalu kemudian tuannya itu mengatakan kepada Luqmanul Hakim, "Idbahha wa aqini bi atyadi ma fiha." Sembelihkan kambing ini, wahai Luqmanul Hakim. Ketika sudah kau sembelih nanti, ambilkan kepadaku sepaling baik apa yang ada di dalam tubuh kambing ini. Ya. Jadi keluarnya, Luqman ini kambing nak sembelih. Enak bawakan kawan aku apa yang paling baik. Jangan kita pula sembelih kambing, apa yang paling baiknya kita.
Oh, pahanya memang dipanggang ya. Enak. Oh, dada kambing, oh kepala kambing ini nyaman banget dimulai ya, itu kita. Ketika Luqman Hakim disuruh sama Sayyidina untuk menyembelih kambing, karena Nabi disuruh menyembelih ini kurang suci, artinya orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia langsung connect-nya kepada hal yang paling baik apa di dalam anggota tubuh itu. Kemudian fa'atahu bil qalbi wal lisan. Kemudian sudah disembelih, ternyata yang dibawakan oleh Luqmanul Hakim kepada tuannya adalah lisan dan hatinya kambing. Nah, itu kan. Jadi kita nanti yang paling baik, kalau nanti yang paling baik ini lisan lawan hati. Nah. Semua ba'da ayat dafil islah ukhra. Nah, kemudian suatu ketika tuannya membawakan lagi sama Luqmanul Hakim. Dibawakan lagi. Nah, ini kambing sembelih lagi Luqmanul Hakim. Kemudian bapak lalu itbah ini bi akhbati ma fiha. Kemarin kan saya suruh ambilkan yang paling baik. Nah, sekarang ini kambing lagi satu kamu sembelih. Ambilkan dari anggota tubuh kambing ini yang paling jelek apa? Ya. Kemudian fa'atahu bil qalbi wal lisan. Sudah disembelih, kembali sama. Luqmanul Hakim mengambilkan daripada kambing tadi apa? Lisan dengan hatinya sama. Nah, bahasa Allah Azza. Kemudian bertanya kepadanya, kenapa kok bisa? Ya, kok bisa sama? Aku suruh kamu ambil yang paling baik dari anggota tubuh kambing, kamu ambilkan lisan dan hati. Aku suruh ambil yang paling jelek dari anggota tubuh kambing, kamu juga ambil lisan dan hati. Huma atyabu syai'in idza qaba. Iya, kata Luqmanul Hakim. Gara-gara dua ini, apabila baik yang dua ini, maka anggota tubuh itu akan baik semua. Wa akhbasu syai'in idza khabutha. Dan apabila dua ini jelek, maka seluruh anggota tubuh itu akan menjadi jelek. Begitu ya. Kalau lisannya orang terjaga, apa namanya, salamatul mukmin bihifdzil lisan. Selamatnya seorang mukmin ini kalau pandai dia menjaga lisannya, begitu ya. Jadi kalau baik lisannya, kalau baik hatinya, maka orang itu anggota tubuhnya juga akan baik. Kalau jelek lisannya, jelek hatinya, maka anggota tubuh seseorang itu juga akan jelek. Begitu ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam satu sabdanya juga ya, apa kata Rasulullah? Inna fil jasadi mudghah. Kita punya anggota tubuh ini ada segumpal daging, kata Nabi Muhammad SAW. Wa idza salaha salahal jasad kullu. Wa idza salahal jasad kullu. Apabila baik itu segumpal daging itu, maka dia anggota tubuh akan baik. Wa idza fasadal jasad kullu. Apabila anggota segumpal daging itu rusak, buruk, maka anggota tubuh seseorang itu juga akan jadi buruk. Ala wahiyal qalbu, itulah hati seseorang. Hobi mengkritik orang, hobi menyebarkan aib orang, hobi berkata-kata yang tidak pantas diucapkan. Nah, ini ya, itulah kerusakan daripada lisan. Ulunjar kada kepandir, kada berucap, cuma hati kita memberangat. Muar banalun moninya itu semuanya bila ini itu menyuruh tangan bersama kadang pun lagi. Cuma mau yang berarti cuma hati. Nah, untuk ya. Nah, maka hati dan lisan ini harus imbang aja, ya. Nah, makanya tanda kebaikan hati itu dilihat daripada lisannya. Bila kamu itu orang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berarti tanda hatinya baik. Bila kita juga sesumpah, bila menyambatkan kata baik, itu tanda bahwa hatinya juga jauh lebih buruk. Nah, makanya kata Sayyidina Abu Bakar, kerusakan yang muncul di bumi ini adalah dengan lisannya. Wal bahru wal qalbu, dan yang dimaksud dengan kerusakan yang ada di lautan itu, bahkan yang dimaksud itu adalah wal qalbu, yaitu hati. Fa idza fasada lisanu bisabbi masalah, apabila sudah rusak mulutnya seseorang, lisan seseorang itu
Bisa di masalah, contohnya dia senang mencaci maki, senang menghina, senang menjatuhkan orang, bahkan alaihi nufus, dia akan membuat seseorang atau manusia pada umumnya menangis min bani Adam daripada manusia. Gara-gara lisannya akan menyebabkan orang sengsara. Gara-gara lisannya akan menyebabkan orang berduka. Ya. Wa idza fasadal qalbu birriya masalah, apabila seseorang itu rusak hatinya, contohnya birriya masalah, riya, beribadah riya, kita lihat sama orang. Masalah. Bahkan alaihil malaikat, bahkan malaikat pun akan ikut menangis. Umajar malaikat, bagusnya sudah orang disujud, bagusnya orang ini sudah berzikir, bagusnya orang ini sudah turun ke majelis, bagusnya orang ini sudah beramal soleh dan yang lainnya, sedekah dan yang lainnya. Ternyata hatinya bukan karena Allah. Sedih dia malaikat. Kenapa jadi malaikat yang sedih? Karena manusia kada tahu. Sidin muncul aja bersurbat, bergapis, berpenampilan, membaca ayat, hafal ini semacamnya. Ujar manusia, umat alimnya sidin, umat solehahnya sidin. Bangun tengah malam kada ketinggalan sholat tahajud, sembahyang 5 waktu kada ketinggalan. Manusia bahagia melihatnya. Tapi malaikat menangis, biar malaikat ini, ya Allah, hilang waktunya, sekalinya bukan karena Allah. Hilang duitnya, ternyata bukan karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sangat rugi. Nah, maka dari itu pentingnya kita menyeimbangkan untuk memperbaiki lisan kita dan memperbaiki hati kita. Artinya menjaga ketulusan. Kalau itu kepada Allah, murni ikhlas. Kalau kepada sesama kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang memaafkan, menjadi orang yang tidak menjadikan sandaran hatinya kepada manusia, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dikatakan al-hikmah fi anna lisan wahid. Hikmahnya, kata ulama, kenapa jadi lisan kita itu dijadikan cuma satu? Mulut kita ini Allah jadikan cuma satu, ada dua. Ya? Kalau telinga kan dua, mata dua, kaki dua, tangan dua. Kenapa Allah ciptakan kita punya lisan ini cuma satu? Nah, hikmahnya, kata ulama, tanbihun lil abdi, untuk menjadi pengingat bagi seorang hamba fi annahu, pada sesuatu layak bagi ayatakallama, yang tidak pantas dia ucapkan, illa fima yuhibbu, kecuali sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat, wa fi khairin, dan pada sesuatu yang baik saja. Ujar ulama, kenapa hikmahnya kita diberikan Allah lisan cuma satu? Dalam kekanak-kanakan dua mata saya, satu mulut saya, tidak berhenti makan. Itu lagu kekanak-kanakan gue. Ini hikmahnya kenapa? Jadi Allah ciptakan satu mulut agar benar-benar menjadi pengingat bagi kita. Jangan sampai digunakan mulut kita ini untuk mengucapkan, mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu bermanfaat dan sesuatu itu ada mengandung kebaikan. Ya tadi kita Imam Ghazali adalah sogirun jurmuh, kabirun jurmuh, karena muntung ini kalau sudah terucap, madaratnya kesana kemari, celakanya menyakiti orang dan macam-macam itu dari awal lisannya itu tadi. Bahkan ulama ada lagi yang memperinci, lisan kita ini Allah jadikan satu, kemudian yang satu itu Allah jadikan tagar. Kenapa? Sebabnya lisan itu Allah beri gigi agar kata tapi banyak berucap. Kasih pagar,
Ada puas-puas lewat pagar original, dipagari lewat kawat pulang, ya lah. Nah, ya nambah behel-behel. Nah, ya. Kemudian di gigi kasih bibir lagi, tutup lagi. Nah, ibarat toko itu sudah beroleh, betutup beroleh, pulang ditutup. Nah, itu Allah ciptakan. Supaya apa? Supaya jangan tapi banyak berpandir. Karena orang yang banyak berbicara pasti banyak salah. Banyak salah pasti banyak dosanya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Mayyuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka banyaklah dia tadi itu berbicara dengan kebaikan. Kalau tidak, dia diam. Sayyidina Abu Bakar itu diceritakan satu riwayat itu di dalam mulutnya ini ditaruh dia batu. Jadi kalau dia perlu batu itu dia ambil, berbicaralah dia sama orang. Setelah berbicara yang perlu, batu ditaruh lagi di mulutnya supaya kada tapi banyak beban karena apabila banyak berpandir kita takut batunya. Nah, begitu ya. Nah, itu peringatannya. Kenapa kita ini hobi bebandir, duduk ke sini lain bisa, duduk sini lain bisa, macam-macam tuh. Nanti bisa. Enak ujung-ujungnya ya mengujar orang tadi. Yang mengujar orang tadi. Ya. Wa qila li anna lisan zakir bi kulli lughatin kana dhikruhu lil madhkuril wahid wallahu ta'ala. Karena dikatakan lisan itu diciptakan Allah satu juga. Kenapa? Karena orang yang berzikir dengan beribu macam lughat, macam-macam lughatnya berzikir, satu saja yang menyebabkan dia dapat berzikir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika al-qalbu juga hati. Bikhilafi namil aimin wal wudud fa innahu yata'addad. Berbeda dengan telinga, berbeda dengan air mata. Allah ciptakan itu berbilang, enggak satu. Illa li'annal ajat ila sam'i wal basar. Dia mengatakan kenapa jadi telinga dan penglihatan itu untuk jadikan banyak, artinya tidak cukup satu, karena dikatakan hajat, kebutuhan orang itu dari pendengaran dan penglihatannya itu lebih banyak daripada kebutuhannya kepada kalam, daripada berbicara. Orang itu hidup yang penting bisa melihat, bisa mendengar. Biar kadang kalau nyepandir kata Bapak, yang penting dia bisa melihat, yang penting bisa mendengar. Begitu ya. Jadi banyaknya hajat orang kepada penglihatan, maka Allah ciptakan mata itu dua. Banyaknya orang itu membutuhkan kepada pendengaran, maka Allah jadikanlah pendengaran itu atau telinga itu dua. Inna syu'il qalb bil bahar. Allah serupakan hati itu dengan apa? Dengan lautan. Kenapa? Lisid jadi umkehi buat bisa ini, karena sangat dalamnya atau sangat luasnya daripada hati itu, maka Allah serupakan hati itu dengan ibaratan laut. Begitu ya. Wal maqalatu as-sadisatu asyar, dan perkataan yang berikutnya ya. Nah, yang ke-19 itu ya. Qila dikatakan inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sudah muasar ya. Sudah muasar. Nah, dikit lagi ya. Udah kita sudah sampai situ aja nih, sedikit aja. Nah, ini perlunya perhatian bagi kita tadi ya, untuk kita tadi itu menjaga benar-benar daripada lisan kita, menjaga daripada hati kita agar kita tertindak. Jadi perbanyaklah lisan kita itu untuk berzikir kepada Allah. Perbanyaklah kalau memang harus kita berucap itu dengan perkara duniawi seperlunya saja. Maka lebih banyaklah kita pakai lisan kita itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita. Nah, hati kita ini kita jadikan sebagai pendukung daripada lisan kita. Jangan sampai kita hanya baik di lisan tapi hati buruk, begitu ya. Nah, maka dari itu lisan itu menjadi hal yang baik apabila hati orang itu baik. Tidak sebaliknya. Tidak mungkin sebaliknya.
hati orang itu baik, walaupun lisannya jelek itu nggak mungkin. Dari muncul dia mamanya menjadi ini cuma hati dari baik nggak mungkin. Jadi tanda hati orang itu baik, dia akan tercermin dengan lisan yang baik. Nah, jadi kalau hati orang itu baik, dia akan lihat lisannya akan menjadi baik. Tapi tidak sebaliknya. Ya? Nah, maka dari itu kita berucap, berperilaku, melakukan perkara dengan lisan itu jaga dengan baik. Nah itu akan membuat hati kita nanti juga akan menjadi baik. Ya. Jangan kita melulu menjaga hati kita dengan kebaikan, tapi lisan tidak dijaga dengan kebaikan. Nah, apabila itu semua kita jaga, insya Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kebaikan kepada kita. Nah, Allah akan jadikan kebaikan terhadap diri kita, rumah tangga kita, kampung kita, negeri kita, negara kita. Kalau bisa dua perkara ini dijaga, dengan menjaga lisan yang baik dan menjaga hati yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kesalahan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada perkara kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah berikan umur panjang serta walafiat kepada kita, dan keberkahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin ala hadhihi wa kulli min salihin min syarri khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.